What's up guys, balik lagi sama saya di channel Alyo. Kali ini saya akan membahas tentang sejarah pendirian bank, baik itu konvensional maupun syariah. Seperti apa bentuk kepemilikan bank, dan juga saya sedikit membahas istilah merger, konsolidasi, dan akuisisi antar bank. Sebelum kita mulai, silahkan subscribe dulu channel ini ya guys. Oh iya, saya lupa memperkenalkan diri. Perkenalkan, saya Muhammad Faisal Al-Banjari dari program studi S1 Perbankan Syariah Fakultas Agama Islam di Universitas Muhammadiyah Banjarmasin. Dan prestasi yang telah saya raih adalah langsung saja ya. Apa itu bank? Pasti kalian tidak asing dengan yang namanya bank. Bank berasal dari bahasa Italia yaitu banca, berarti tempat penukaran uang guys. Sedangkan secara istilah, bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dan disalurkan kembali ke masyarakat. Jadi bank ini rodanya ekonomi suatu negara ya guys. Tanpa bank, ekonomi suatu bangsa mungkin tak berkembang atau jatuh. Yang namanya jatuh pasti gak enak ya, kecuali jatuh cinta ya guys. Terus gimana sejarah bank konvensional di Indonesia ya? Sejarah perbankan di Indonesia tidak terlepas dari zaman penjajahan Hindia Belanda guys. Pada masa itu, De Japetse Bank NV didirikan di Batavia pada tanggal 24 Januari 1828, kemudian menyusul Netherlands Indische Eskomta Maatschappij NV pada tahun 1918 sebagai pemegang monopoli pembelian hasil bumi dalam negeri dan penjualan ke luar negeri, serta terdapat beberapa bank yang memegang peranan penting di Hindia Belanda. Bank-bank yang ada itu antara lain The Post Spar Bank, Hoop and Spar Bank, Nederland Handelsmaatschappij, National Handelsbank, Netherlands Indische Handelsbank. Di zaman kemerdekaan, perbankan di Indonesia bertambah maju dan berkembang lagi. Beberapa bank Belanda dinasionalisir oleh pemerintah Indonesia. Bank-bank yang ada pada zaman awal kemerdekaan salah satunya seperti Bank Negara Indonesia yang didirikan tanggal 5 Juli 1946 atau yang sekarang lebih dikenal dengan BNI 46. Terus bagaimana ya sejarah bank syariah di Indonesia-nya? Sejarah keberadaan bank syariah sebelum pendirian Bank Muamalah dapat dirunutkan sejak kurun waktu sebelum kemerdekaan guys. Kiai Haji Mas Mansur, Ketua Pengurus Besar Muhammadiyah periode 1937 sampai 1944 pernah menyatakan jika umat Islam Indonesia tidak memiliki lembaga yang bebas riba sehingga terpaksa menggunakan jasa perbankan konvensional. Lalu pada tahun 1967 dikeluarkan Undang-Undang Nomor 14 tentang pokok-pokok perbankan. Tertera pada pasal 13C bahwa dalam operasi usaha bank menggunakan sistem kredit dan kredit tersebut tidak dapat dilaksanakan tanpa adanya pengambilan bunga karena konsep bunga telah melekat dalam pengertian kredit itu sendiri. Pada tahun 1980-an, pemerintah mengalami kesulitan untuk mengendalikan tingkat bunga karena bank-bank yang ada sangat tergantung kepada likuiditas dari Bank Indonesia. Sehingga keluar dari regulasi tertanggal 1 Juni 1983 untuk melepaskan keterikatan tingkat bunga tersebut. Adanya deregulasi tersebut memungkinkan bank untuk menentukan tingkat bunga sebesar 0% yang berasal dari penerapan sistem perbankan syariah melalui prinsip bagi hasil guys. Sejarah berdirinya bank syariah hingga saat ini mencatat paling tidak terdapat beberapa bank syariah di Indonesia seperti Bank Syariah Mandiri atau BSM, Bank Muamalah, Bank Mega Syariah, oh my god, wow, BNI Syariah, BRI Syariah, dan lain-lain. Sekarang kita beralih ke pembahasan kedua, yaitu bentuk kepemilikan bank. Ada yang tahu apa itu bentuk kepemilikan bank? Bank itu terbagi menjadi beberapa kategori guys, yaitu bank milik pemerintah, milik swasta nasional, milik koperasi, milik asing, dan milik campuran. Berikut akan kita bahas satu-satu. Yang pertama, bank milik pemerintah, yaitu bank yang modalnya dan kegiatannya dilakukan oleh pemerintah. Begitu juga pengawasan dan keuntungannya untuk pemerintah. Contohnya seperti BNI 46. Yang kedua, bank milik swasta nasional,
yaitu bank yang modalnya secara keseluruhan atau sebagian besar milik swasta dan keuntungannya untuk swasta. Contohnya seperti bank muamalah. Yang ketiga, bank milik koperasi, yaitu bank yang modalnya dimiliki oleh perusahaan-perusahaan yang berbadan hukum koperasi. Contohnya seperti Bank Umum Koperasi Indonesia atau Bukopin. Yang keempat, bank milik asing, yaitu cabang dari luar negeri, baik itu bank swasta asing maupun bank pemerintah asing, dan keuntungannya pun milik pihak luar. Contohnya seperti Citibank. Dan yang terakhir, bank milik campuran, yaitu bank yang kepemilikannya terdiri dari pihak asing dan pihak swasta nasional. Contohnya Sumitomo Niaga Bank. Seperti itulah bank berdasarkan kepemilikannya. Berikutnya, saya akan menjelaskan sedikit apa itu merger, konsolidasi, dan akuisisi. Yang pertama, merger. Apa itu merger? Merger merupakan penggabungan dua perusahaan dan menjadi satu perusahaan saja, sehingga hanya satu nama perusahaan yang berdiri sementara yang lain lenyap, begitu juga dengan kekayaannya. Perusahaan yang di-merger akan menghentikan seluruh kegiatannya. Kedua, konsolidasi. Apa itu konsolidasi? Konsolidasi kurang lebih sama guys, cuman konsolidasi itu masing-masingnya menghentikan seluruh aktivitasnya dan melebur menjadi satu perusahaan baru. Contohnya seperti Bank Mandiri. Terakhir, akuisisi. Akuisisi merupakan pengambil alihan suatu perusahaan oleh perusahaan lain karena atas pembelian aset atau saham tersebut. Jika pada konsolidasi dan merger, perusahaan yang dikuasai berhenti beroperasi, tidak demikian dengan perusahaan yang diakuisisi. Proses akuisisi hanya mengambil alih kepemilikan perusahaan tanpa harus menghentikan kegiatan perusahaan tersebut. Bonus guys. Di sini saya akan sedikit memberikan saran penting mengenai wabah yang melanda negara kita tercinta, yaitu COVID-19. Saya menghimbau untuk para penonton tetap berada di rumah dan menjaga kebersihan dan kesehatan dengan menggunakan masker apabila keluar rumah. Maksud saya masker yang ini guys. Wow. Nice. Jangan lupa juga sering mencuci tangan dan menggunakan hand sanitizer sebelum mereka menjemput kalian. Itu saja dulu penjelasan dalam video ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe guys. Thanks for watching.